Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan dialog di malam hari ini. Pak Nasrul, kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya Pak, terkait dengan penentuan desil ini, baik desil pertama, kedua, hingga ke-10, apakah ini juga menentukan Pak, terkait dengan pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memang membutuhkan? Apakah ini hanya penentu saja untuk desil 1-5 atau mungkin untuk desil 6-10 juga mendapatkan? Seperti apa Pak? Silakan. Baik, Mas Andro. Jadi yang pertama, DTSEN ini tugas utama BPS itu adalah menyediakan data. Yang terkait dengan kebijakan itu adalah ranah dari kementerian lembaga. Nah, tapi poin penting yang justru ingin saya sampaikan adalah bahwa BPS, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Lalu Hadrian, itu secara berkala melakukan evaluasi terhadap DTSEN, begitu. Terutama terkait dengan inclusion dan exclusion error. Jadi bukan mengenai data yang sempurna, tetapi bagaimana kemudian error ini kita ukur, kita minimalkan, kita temukan, dan kita perbaiki. Terutama ketika tadi yang Mas Andro sampaikan, data-data yang kemudian nanti, data-data ini akan digunakan untuk intervensi oleh pemerintah. Begitu Mas Andro. Baik, kita akan ke Pak Hadrian. Pak Hadrian, ketika seseorang ini masuk desil tinggi begitu, padahal ekonominya lemah, mereka otomatis ini terdepak dari bansos dan juga subsidi energi. Bagaimana Komisi 10 melihat dampak kebijakan berbasis desil ini terhadap kelompok rentan dan apa jaminan dari DPR dan tentu saja di Komisi 10 agar tidak ada warga yang terjepit di tengah transisi seperti saat ini, Pak? Ya, jadi pengelompokan desil ini sebenarnya tujuannya bagus ini, Mas Andro. Pemerintah menginginkan bahwa tidak terjadi lagi salah sasaran di dalam memberikan bantuan, baik itu bansos, kemudian PIP, KIP, dan sebagainya. Nah, dengan adanya desil ini, maka parameter pemerintah dalam menyalurkan bantuan atau subsidi itu akan tepat sasaran. Namun yang terjadi hari ini memang banyak terjadi kesalahan. Oleh sebab itu, saya berharap tentunya bersama teman-teman di Komisi 10 BPS melakukan evaluasi terkait dengan banyaknya kekeliruan atau kesalahan desil ini. Yang terpenting adalah sosialisasi masif terkait dengan bagaimana cara penentuan desil ini supaya tidak menjadi tidak menjadi persoalan yang terus menggelinding yang akhirnya kita saling menyalahkan. Nah, oleh sebab itu dengan adanya laman yang sudah disiapkan oleh BPS terhadap sanggah desil ini, maka tentu kami berharap agar BPS untuk segera menindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa hari ini desil ini sangat memegang peranan penting karena desil ini merupakan persyaratan utama di dalam menerima bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu kepada masyarakat tentu kami menghimbau jika yang hari ini merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, silahkan lapor melalui sanggah desil yang sudah disiapkan oleh BPS tersebut. Kemudian yang berikutnya, kami tentu berharap kepada kita semua, para pemangku kebijakan, para pemangku kepentingan, agar bersama-sama menuntaskan persoalan ini. Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego tertentu dari kementerian lembaga sehingga saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, tentu harapan kami adalah agar persoalan desil ini segera bisa teratasi, karena kalau kita lihat hari ini, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan disalurkannya bantuan atau subsidi kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat yang harus menerima bantuan atau subsidi tersebut hanya gara-gara persoalan desil maka mereka tidak akan menerima. Seperti itu Mas Andro. Baik Pak Hadrian. Pak Nasrul, singkat saja Pak, apakah ini mekanismenya seperti apa Pak? Terkait dengan mekanisme sanggah atau verifikasi ulang yang bisa mudah diakses oleh masyarakat yang memang merasa datanya ini tidak sesuai dengan desilnya Pak? Seperti apa mekanismenya? Baik Mas Andro, jadi sebenarnya sudah tersedia berbagai macam kanal untuk melakukan pemutakhiran data ini. Jadi, tapi saya koreksi dulu, bukan untuk memperbaiki desil, Mas Andro, tapi untuk melakukan pemutakhiran data sebagai input bagi kita nanti untuk melakukan perankingan. Nah, ada kanal pertama ini disediakan oleh teman-teman dari Kementerian Sosial. Jadi ada aplikasi cek bansos, lalu kemudian nanti ada 6NG. Teman-teman di Kemensos juga membuka WA Center termasuk call center. Itu kanal pertama. Kanal kedua itu BPS juga menyediakan kanal cek DTSEN melalui dtsen-form.bps.go.id.
di mana nanti masyarakat bisa melihat datanya lalu melakukan pemutakhiran terhadap data apabila kemudian datanya dirasa tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kanal ketiga tentu yang saat ini juga sering dipakai oleh masyarakat, sering-sering kemudian melakukan pemutakhiran data kependudukannya, karena setiap kita melakukan rilis, sebelum kita rilis DTSEN, BPS selalu melakukan sinkronisasi data dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi sangat penting 3 kanal tadi yang utama dari Kementerian Sosial, lalu kemudian ada dari BPS yang kita sediakan, lalu jangan lupa memutakhirkan data kependudukan dan pencatatan sipil, karena ini juga sumber data utama dari DTSEN yang kita sinkronisasi. Demikian Mas Andrew. Baik, kita semua berharap bahwa data yang akurat bukan hanya angka, tapi juga cerminan nyata dari kehidupan rakyat. Terima kasih Pak Nasrul Wajri, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, dan Pak Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, atas waktu dan penjelasannya di Top News pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.